atau rencana pemerintah ingin menggusur kawasan Kalijodo ini. Anda termasuk yang keberatan atau mendukung sebenarnya? Bukan masalah keberatan atau mendukung, karena sampai hari ini pun sosialisasi itu belum ada sama kami. Kami berharap kalau kemudian pemerintah menganggap kami sebagai anaknya yang warga bangsa ini, duduk hadir di sini kita bahas masalahnya. Ada dua hal yang berbeda di sini antara penggusuran dengan penutupan, karena di sini ada warga yang asli lama udah berdomisili di sini dari tahun 60-an bahkan 50-an lebih. Bukan kemudian terlibat dengan prostitusi itu. Saya sendiri seniman, sering nongkrong dengan Babe juga di tim. Mas Eko, tapi keberatan nggak warga asli di Kalijodo sendiri sebenarnya merasa nyaman nggak sih dengan adanya praktek prostitusi di sana? Ya, karena kita bangsa Indonesia ya, melihat kemudian keterpurukan ekonomi, mereka kreatif mencari penghasilan. Harusnya ini kan masalah prostitusi ini itu masalah pengentasan yang harusnya dilakukan, bukan kemudian ya kami sepakat secara agama, secara adat apa segala macam itu katanya, tetapi ini warga negara bangsa ini mau diapain gitu. Ya, Mas Eko, pertanyaan saya, masa warga asli sana apakah menerima saja ada praktek prostitusi di situ, ada PSK di situ, daerah itu menjadi lokalisasi, warga menerima, tidak terganggu dengan kondisi itu? Bagaimana kemudian ininya, kita udah dari lama ya berdampingan dengan mereka, selama kemudian kondisinya juga mereka itu untuk pencarian nafkah kehidupan, kita tahu beban hidup mereka, makanya ya kita udah biasa aja. Mungkin di Doli juga kalau Anda tanyakan yang sebelah ada lampu merahnya, sebelah enggak, biasa juga mereka mungkin. Tetapi kemudian harus ada pemisahan antara kemudian penutupan lokalisasi dengan warga yang ada asli di sini. Oke. Mas Eko, Anda ini termasuk yang warga asli artinya ya? Iya. Oke, Anda termasuk warga asli, tapi Anda... Saya warga asli di sini. Warga, banyak mendapatkan keuntungan dari adanya aktivitas tadi itu? Dari secara ekonomi, dengan adanya aktivitas kafe? Tidak, saya kerja di luar. Oke, tapi Anda tadi menerima saja? Enggak ada kaitannya dengan kami gitu loh. Tapi menerima keberadaan mereka tuh? Mau menerima saja gimana? Oke. Soal sosialisasi tadi kan dari lahir kita juga di sini. Oke. Mas Eko tadi sempat mengatakan di awal bahwa sosialisasinya tidak ada. Tapi yang kami pantau, yang kami ikuti adalah sosialisasi itu ada dengan menempelkan selebaran-selebaran di tiap-tiap rumah warga. Apakah Anda termasuk terima itu? Sekarang gini, jadi kondisinya gini. Pagi itu, hari Minggu tanggal 14, hari Valentine itu, 200 polisi dan Satpol PP, kemudian dengan Pak Camat datang dengan senjata laras panjang, berbaris, seperti garnison Romawi, lalu menempel-nempelkan selebaran. Nggak sampai 1 jam mereka putar balik tanpa bertemu dan memberitahu kepada pengurus RT atau pengurus RW. Bahkan ada satu warga kami yang sudah sakit, darah tinggi, kemudian sampai hari ini stroke dan belum bisa berdiri, terbaring di tempat tidur. Karena kaget melihat kondisi itu. Apakah ini yang disebut sosialisasi oleh pemerintah? Oke, jadi artinya yang diinginkan warga itu adalah dipanggil, dikumpulkan para tokoh-tokohnya, perwakilan keluarga atau warga setempat, dan duduk bersama. Duduk bersama, kita ngobrol sesuai asas Pancasila yang ada, musyawarah untuk mufakat. Kemudian kita diskusikan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu saja. Itu dari salah satu warga, mereka bilang dari kecil di situ sudah menerima siapapun yang datang, melakukan kegiatan ekonomi seperti itu. Iya, di Keramat Tunggak juga itu kan nyampur juga, di Sari Tembandung juga nyampur juga. Bahkan di Keramat Tunggak pada pemilu 77 itu mutlak P3 menang. Oke, jadi Bapak juga melihat ini perkara nyampur itu bukan dari awal, bukan jadi kendala maksud saya, jangan dijadikan alasan untuk menghindari penertiban. Di mana-mana orang nyampur karena itu menyatu dengan kampung biasanya. Babe sebagai budayawan dan juga tokoh Betawi, ya, melihat adanya lokalisasi di DKI Jakarta. Kalijodo ini kan bukan satu-satunya, Ini yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir dari serangkaian tempat lokalisasi.
Yang peninggalan Belanda ada, yaitu di Gang Hauber Petuju. Itu juga ditertibkan. Baru kita 17 Agustus Merdeka tuh wali kota sudah menertibkan itu waktu, dan itu juga manusiawi. Caranya nggak ada yang ditabokin orang-orang di situ. Kemudian Gang Kaligot di Kebonjeruk Jakarta Pusat itu juga lebih luas, ya kan, lebih luas dari Doli. Doli sih cuma berapa. Kemudian setelah itu adalah Bang Ali tampil dengan membasmi planet Senen. Itu tempat lokalisasi juga tuh? Iya, planet Senen. Apalagi mereka menyambung nyawa, dia bertandingnya di pinggir rel kereta api. Kan nyawa dipertaruhkan. Tapi ya karena dorongan-dorongan tertentu ya, kita kan nggak tahu apa istilah zaman sekarang, libido apa gimana kan, mau rel kereta api. Nah itu nggak jadi perkara. Nah kemudian kita lihat Kalijodo ini baru muncul tahun 63, jangan salah, 1963. Makin banyak penghunian liar di situ pada tahun 60. Karena apa? Karena tahun 58 Wali Kota Sudiro melarang Imlek dirayakan. Sedangkan Imlek itu dirayakan serial. Ada yang namanya cengbeng, ada yang namanya cap gome, ada yang namanya pehcun. Pehcun dipusatkan di Kalijodo. Pehcun itu apa? Lomba perahu. Dan itu gender, laki dan perempuan gitu ya kan. Kalau kita naksir sama satu perempuan, kita timbuk dia pakai kue tiong cupia, yaitu kue dari terigu isinya kacang hijau. Tak, tuh perempuan kagak balas, perahunya kita udak, ya kan. Kalau dia balas nimpuk pakai sendal jepit, berarti dia kagak mau, ya kan ya. Dia coplok sendal jepitnya, kita ditimpa, kan nggak mau. Tapi kalau dia balas sama tiong cupia juga, jodoh, itulah Kalijodo. Itu tahun 63. Oh, itu berakhir pada tahun 58. Dimulai dari abad 19. Tradisi itu. Tahun 58 berakhir, maka mulailah tahun 60 hidup susah, itu zaman orang pada membangun hunian liar. Karena itu adalah bantaran kali atau jalan inspeksi yang nggak boleh dihuni. Saat itu gubernurnya siapa? Tahun 60. Tahun 60 adalah Sumarno. Nah, ketika itu muncullah rumah liar, bangunan liar itu ya. Tapi Sumarno berat karena dia menghadapi banyak yang dipanggil kompleks-kompleks WSTS Pondok Jagung namanya. Nah, itu banyak dia menghadapi Pondok Jagung, di mana-mana orang bikin Pondok Jagung, asal ada gubuk di situ terjadi pertandingan. Nah, itu yang dia oleh Sumarno dia hadapin. Nah, gimana akhirnya bisa cerita Kalijodo ini berubah jadi prostitusi, Be? Tahun 63, ya kan? Kan orang yang pindah ke situ kan bukan semuanya kuli panggul, kan macam-macam, ya kan? Ada juga yang manggul lain kan? Nah, itu dia membuka praktek. Terus tahun 66 Orde Baru, politik melupakan itu, ya. Itu emang dari pendatang dari luar yang dari luar, ya, orang Betawi nggak ada dari zaman dulu. Bahwa ada beberapa mereka punya logat-logat Betawi, daerah penjaringan, ya kan? Otomatis dong dia punya lidah terpengaruh. Tapi kita nggak ada, kita dipantang tinggal di tempat-tempat bantaran kali. Tadi Bapak bilang itu tempat sempat terlupakan. Ya. Kenapa sampai tidak fokus banyak lagi? Yang top. Maksudnya banyak tempat-tempat yang top. Tempat-tempat yang top, yang paling top itu apa namanya? Itu zaman yang paling top adalah Gang Hauber, ya kan? Itu paling top. Ada lagi Gang Kaligot top, gitu. Jadi itu diremehkan sama orang. Artinya sejak tahun 63 sampai sekarang itu masih menjadi tempat prostitusi. Right. Pertanyaannya nanti Babe jawab ya, Be ya. Nanti jawabnya. Kenapa dari tahun 63 sampai 2016 sekarang masih ada apa kerjaan gubernur-gubernur sebelumnya? Nanti ya, Be ya. Kita sambung lagi usai jeda pada orang berikut ini.